Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Indrawani. Di video kali ini kita akan membahas tentang signaling theory. Yuk kita bahas bersama-sama. Teori signal atau signaling theory adalah teori yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling theory. Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetris informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar, yaitu investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Signaling theory memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih baik dan lebih lengkap. Signaling theory juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan kaitannya signaling theory dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Nah, apa saja sih informasi yang ada di dalam signaling theory atau teori sinyal ini? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu ada kualitas informasi dalam teori sinyal. Yang kedua, informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang berkualitas dalam teori sinyal adalah informasi yang lengkap, relevan, akurat,
dan tepat waktu. Hal tersebut sangat diperlukan oleh investor di pasar modal karena dijadikan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Selanjutnya ada efek sinyal. Lalu, signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Motivasi perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetris informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak eksternal perusahaan, atau bisa disebut dengan investor dan kreditor. Selanjutnya, kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Untuk mengurangi asimetris informasi perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang alasan dibutuhkannya signaling theory. Yang pertama, informasi merupakan unsur penting investor. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Yaitu, bagi investor dan pelaku bisnis, keberadaan informasi begitu penting karena akan menyajikan keterangan yang dibutuhkan. Informasi yang diperlukan adalah yang lengkap, akurat, dan relevan terhadap keputusan investor di pasar modal. Informasi signal ini bisa menjadi alat analisis bagi investor bisa mengambil keputusan investasi yang tepat. Informasi yang diberikan berupa pengumuman yang dilakukan perusahaan. Adapun jika pengumuman tersebut bernilai positif, maka pasar yang bereaksi untuk menerimanya. Yang kedua, terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Signal teori akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi keuangan yang dialaminya ke pihak luar. Adapun dorongan tersebut terjadi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Tentunya hal ini karena perusahaan lebih mengetahui bagaimana prospek manajemennya di masa mendatang dibandingkan investor dan kreditor yang merupakan pihak luar. Diinformasikan yang dialami pihak luar membuat mereka bersifat protektif dengan menawarkan harga rendah ke perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan dapat meningkatkan harganya dengan mengurangi informasi asimetri terhadap pihak luar. Adapun salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri tersebut adalah dengan memberikan signal tertentu. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang signaling theory. Teman-teman semua sekarang udah pada tahu kan tentang signaling theory ini? Jadi bertambah lagi deh ilmunya. Semoga teman-teman semua mudah memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya jika masih ada penyampaian yang masih sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.